Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan menggambarkan histogram dari 40 data yang sudah tertera sebagai berikut. Nah, kita mengawali dengan membuat tabel distribusi frekuensi. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat tabel. Pertama, kita lihat data di sini. Kita cari dari 40 data tersebut. Data yang terkecil kita berikan nama X minimum, itu adalah 26. Kemudian kita cari data yang terbesar dari 40 data ini, kita berikan namanya X maksimum, itu adalah 77. Sehingga kita bisa mencari jangkauan itu lambangnya R adalah mengurangi X max dikurangi X min. 77 dikurangi 26, jadi jangkauannya adalah 51. Kemudian hal yang kedua kita perlukan adalah menentukan banyak kelas. Banyak kelas ini lambangnya adalah K. Nah, K, untuk menghitung K kita harus tahu dulu N. N itu banyaknya data. Dari data di atas ada 40, berarti N nya adalah 40. Kemudian kita masukkan ke rumus K. K adalah 1 ditambah 3,3 kali log N. 1 ditambah 3,3 kali log 40. Nah, karena datanya 40. Sama dengan 1 ditambah 3,3 kali 1,60. Dari mana 1,0? 60 itu adalah nilai log 40 yang bisa kita cari dengan menggunakan tabel matematika atau bantuan kalkulator. Kita lanjutkan. 1 ditambah hasil kalinya ini adalah 5,28. Sehingga kalau kita tambahkan menjadi 6,28. Itu adalah nilai K. Dan nilai K ini kalau kita bulatkan menjadi 6. Langkah berikutnya adalah kita akan mencari panjang kelas. Panjang kelas kita lambangkan dengan P. Nah, nilai P ini bisa dicari dengan membagi antara jangkauan dengan banyak kelas. Jadi R dibagi K. R-nya tadi adalah 51. K-nya adalah 6, jadi 51 bagi 6 hasilnya 8,5. Kalau kita bulatkan ini menjadi 9. Jadi panjang kelasnya nanti 9. Langkah berikutnya kita akan menentukan interval kelas ya. Kita akan tentukan interval kelas. Tadi sudah kita tentukan bahwa batas bawahnya atau nilai terendah itu adalah 26, berarti nilainya 26. Kemudian panjang kelas tadi adalah, panjang kelas kita sudah temukan adalah 9 ya, panjang kelasnya adalah 9. Sedangkan nilainya mulai dari 26, kita hitung 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Berarti 26 sampai 34. Ini interval kelas pertama. Kemudian kelas kedua adalah setelah 34 yaitu 35. Panjangnya juga 9, berarti di sini sampai 43. Kemudian kelas ketiga 44 sampai 52. Kelas keempat 53 sampai 61. Kemudian kelas kelima 62 sampai 70. Kemudian kelas terakhir 71 79. Nah, kita hitung ini kelas 1, kelas kedua, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Maka banyaknya kelas ada 6. Seperti perhitungan kita tadi ini, banyaknya kelas juga ada 6. Pada interval pertama, batas bawahnya 26, batas atasnya adalah 34. Kita isikan apa itu TB, apa itu TA, apa itu XI. Nah, TB itu adalah tepi bawah.
Jadi setiap kelas nanti ada tepi bawah, ada juga tepi atas. Untuk mencari tepi bawah, maka batas bawahnya kita kurangi setengah. Berarti di sini tepi bawahnya adalah 25,5. Sedangkan TA, tepi atasnya adalah batas atas kita tambah setengah menjadi 34,5. Kemudian XI itu nilai yang tengah antara 26 sampai 34, itu nilai tengahnya. Tengah-tengah antara 26 sampai 34, berarti 26 tambah 34 bagi 2. Jadi nilai tengahnya di sini adalah 30. Jadi nanti setiap kelas interval memiliki TB, memiliki TA dan XI. Berikutnya di interval yang kedua, maka tepi bawahnya adalah 34,5, tepi atasnya adalah 43,5, dan XI-nya nilai yang di tengah-tengahnya adalah 39. Begitu dan seterusnya kita isikan sampai interval yang ke-6. Setelah kolom TB, kolom TA, dan kolom XI kita isi, maka kita akan mengisi kolom frekuensi. Nah, frekuensi itu nanti jumlah dari setiap kelas interval. Kita pakai bantuan torus. Nah, kita kembali dulu ke data awal, data asli, yaitu data pertama adalah 45. 45 kita coret. Nah, kita cari di mana posisi 45. 45 berada di antara 44 dan 52, maka kita beri satu garis di sini. Kemudian data yang kedua 27 itu ada di interval pertama, berarti kita coret di sini. Kemudian 53 kita cari, kita berikan coret satu di sini. Kemudian 58 letaknya masih sama di sini. Kemudian data berikutnya adalah 62. Kita coret 62, letaknya di interval di sini. Kemudian kita cari lagi data berikutnya adalah 34. 34 ada di interval pertama. Begitu dan seterusnya sampai ke 40 data kita masukkan. Setelah kita selesai mengisikan pada kolom torus, maka kita isikan pada kolom frekuensi. Interval pertama frekuensinya adalah 7, interval kedua 5, dan seterusnya. Jadi kesemuanya ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 40. Nah, dengan dasar tabel distribusi frekuensi ini, maka kita akan membuat histogramnya. Langkah berikutnya kita akan membuat histogram setelah kita tahu frekuensi dari masing-masing interval kelas. Maka kita buatkan dua sumbu yang mendaftar. Ini isinya adalah nilai. Jadi yang kita tuliskan di bagian bawah ini adalah interval pertama 26 sampai 34, interval kedua 35 sampai 43, dan seterusnya. Sedangkan garis yang ke atas itu menunjukkan frekuensinya, frekuensi dari setiap kolom. Nah, bagaimana bentuk histogram? Histogram nanti berbentuk diagram batang. Berarti kita buat diagram batang segi 4 sesuai dengan jumlah frekuensinya. Kita lihat pada kelas pertama 26 sampai 34, frekuensinya adalah 7. Maka kita buatkan di sini diagram batang yang tingginya adalah 7. 7 berada di antara 6 dan 8. Jadi ini kita sudah buatkan sebuah diagram batang atau segi 4 di interval 26 sampai 34 dengan tinggi 7. Dan seterusnya nanti kita buat untuk frekuensi yang lain sampai selesai 6 kelas. Setelah kita buat interval pertama tadi frekuensinya 7, kita lanjutkan ke interval kedua
frekuensi 5, interval ketiga frekuensinya 6, dan seterusnya sebagaimana gambar berikut. Nah, ini interval pertama frekuensinya 7, interval kedua frekuensinya 5, interval ketiga frekuensinya 6, interval keempat frekuensi 8, interval kelima frekuensinya 10, dan interval ke-6 frekuensinya adalah 4. Jadi inilah bentuk histogram dari ke-40 data tersebut.